Oke, perkenalkan nama saya adalah Ryan Evander Kuntoro. Saya memiliki NIM 202018 dari Universitas Calvin Institute of Technology. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan mengenai proyek saya, yaitu Smart Trash Bin atau tempat sampah pintar. Nah, sebelumnya tempat sampah pintar saya ini memiliki problem dasar masalah yang ada pada asrama dari Calvin Institute of Technology. Masalah yang ada adalah terjadinya penumpukan sampah ataupun adanya bau dari tempat sampah yang menyengat sehingga mengganggu lingkungan di sekitar asrama dari Calvin Institute of Technology atau CIT. Nah, untuk mengatasi dua masalah tersebut, tempat sampah pintar saya ini memiliki dua fitur, yaitu untuk mendeteksi kapasitas dari tempat sampah secara real time dan juga untuk mendeteksi bau dari tempat sampah. Nah, bau dari tempat sampah itu apa sih? Bau dari tempat sampah itu berdasarkan kabar berita dari Kompasiana dan dari beberapa ahli mengatakan bahwa bau sampah itu biasanya terdiri atas dari karbon metana, gas amonia, dan gas hidrogen sulfida atau H2S. Nah, kombinasi dari tiga gas ini akan membuat bau tempat sampah itu menjadi menyengat. Nah, kondisi idealnya adalah tempat sampah pintar ini memiliki tiga sensor gas, yaitu gas karbon metana, gas amonia, dan gas hidrogen sulfida. Itu kondisi idealnya. Nah, pada prototipe yang ini saya hanya menggunakan sensor untuk mendeteksi gas karbon, yaitu MQ135. Selain itu saya juga menambahkan sensor suhu dan kelembapan karena produksi dari gas bau dari tempat sampah itu juga dipengaruhi dari kondisi suhu dan kelembapan di dalam tempat sampah. Semakin lembab dan semakin panas kondisi di dalam tempat sampah, maka bau yang diproduksi dan reaksi kimia yang terjadi di dalamnya itu juga akan semakin cepat, sehingga bau akan semakin menyengat lebih cepat. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen apa yang saya gunakan. Selain tiga sensor tadi, yaitu sensor jarak atau ultrasonik, sensor DHT22 atau suhu kelembapan, dan sensor gas karbon dari MQ135, saya juga menggunakan LED, beberapa LED untuk indikasi saja, dan juga satu single development board yaitu SP32, tiga dari mini breadboard. Saya juga menggunakan kabel jumper, dan saya juga menggunakan sensor RFID. Nah, untuk mode komunikasi dari proyek saya ini ada dua jenis, yaitu mode komunikasi jarak dekat menggunakan RFID untuk mengontrol aktuator atau servo dari tempat sampah pintar ini. Selain itu juga ada mode komunikasi MQTT menggunakan Wi-Fi LAN, itu akan mengontrol servo atau aktuator dari tempat sampah pintar ini dari laptop ataupun dari gadget, dari HP. Ada tampilannya juga di sini. Oke, nanti bisa dipraktekin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari proyek saya ini. Jadi ketika ada tempat kapasitasnya sudah mulai penuh, dia akan mengunci. Servo itu akan berputar dan mengunci di sini, sehingga tutupnya nggak bisa dibuka. Nah, kondisi kedua adalah ketika tempat sampah pintar ini mendeteksi adanya bau yang cukup menyengat dari sampah di dalamnya. Nah, ketika itu terjadi, maka tempat sampah pintar ini akan mengunci juga seperti kondisi pertama tadi. Jadi intinya adalah jika dua kondisi itu salah satunya terpenuhi atau keduanya dipenuhi, maka tempat sampah ini akan mengunci secara otomatis dan tidak bisa dibuka sampai petugas kebersihan yang memegang alat untuk membukanya atau kunci RFID untuk membukanya, maka tempat sampah pintar ini tidak bisa dibuka, harus ditaruh di tempat sampah lain atau diambil, dibersihkan, baru bisa dipakai lagi. Begitu. Jadi intinya adalah untuk mencegah terjadinya overload atau bau yang menyengat itu tersebar dengan terjadi pembukaan tutup tempat sampah dan baunya membuka lebar gitu, meluber. Oke, selanjutnya akan ada demo dari penggunaan produk ini. Untuk sekarang bisa coba maju. Nah, untuk sekarang kondisinya adalah kapasitas dari tempat sampah ini adalah sekitar 70%. Nah, 70% ini menandakan bahwa tempat sampah yang pintar ini belum penuh. Jadi kondisi penuh ini bisa diatur ya, bisa 80%, 75%, terserah. Nah,
untuk pada kondisi kali ini saya mengaturnya pada 80%. Sehingga kalau misalnya saya tambahkan sampah di dalamnya, seperti ini. Nah, di sini kondisinya akan naik dan mendekati 80% seperti ini. Nah, dia akan langsung menutup ketika melewati 80%. Nah, ketika dia melewati 80% dan sudah menutup gini, akan ada lampu untuk indikasi sudah penuh, dan juga akan ada buzzer yang membunyikan bunyi sebagai tanda gitu. Nah, tujuannya adalah ini untuk mengingatkan orang di sekitar juga bisa melaporkan kepada petugas cleaning service bahwa tempat sampah ini perlu diambil gitu, sudah penuh gitu. Nah, untuk membuka tempat sampah pintar ini bisa dilakukan dengan menggunakan RFID seperti ini. Nah, tempat sampahnya bisa dikeluarkan lalu melakukan penutupan lagi. Tempat sampah pintar sudah bekerja seperti biasa. Nah, sebentar lagi akan menutup lagi karena sampah di dalamnya belum dikeluarkan. Nah, untuk demo kedua adalah dengan menggunakan mode komunikasi MQTT. Jadi, membuka dan menutup dari tempat sampah pintar ini bisa dilakukan dengan di gadget yang lain, bisa dari laptop atau bisa dari HP. Nah, untuk membuktikannya tanpa kabel, karena ini menggunakan kabel ya, saya akan menggunakan HP saya. Nah, pada tampilan HP ini dapat dilihat bahwa kondisinya sekarang adalah tertutup ya kan. Nah, tertutup sekarang. Nah, kalau saya membuka ini, dia akan terbuka. Nah, seperti itu. Jadi mode komunikasi itu bisa menggunakan MQTT dan jarak dekat. Ada dua jenis mode komunikasi. Oke. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang smart trash bin dari proyek saya kali ini. Saya berharap untuk penerusan dari proyek ini saya bisa menggunakan sensor-sensor gas yang lain yang kondisi idealnya saya tadi sudah sebutkan, dan saya bisa mempraktekannya pada kondisi nyata, yaitu pada tempat sampah aslinya, sehingga dapat melakukan pengujian apakah proyek saya ini benar-benar bisa bermanfaat dan berfungsi dengan baik dan bisa digunakan. Oke, sekian dari presentasi saya.